Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi, selamat pesta Natal untuk kita semua. Luar biasa bahwa pada hari ini kita boleh memaknai satu kebenaran iman kita yang baik, yaitu peristiwa inkarnasi Allah menjadi manusia. Tuhan kita Yesus Kristus semoga bisa tinggal di dalam hati dan hidup kita, sehingga kita semua selalu dipenuhi dengan damai dan sukacita. Jangan ada lagi dendam, jangan ada lagi baku marah. Baiklah kalau yang tinggal itu adalah kita bisa saling memaafkan, kita bisa saling mengasihi satu sama lain. Menyadari akan kasih Allah yang besar ini, marilah kita bersama-sama memohon ampun untuk segala salah dan dosa kita, supaya kita layak mengambil bagian dalam misteri suci ini. Saya mengaku semoga Allah yang Maha Kuasa merahsiai kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur karena Engkau perkenankan merayakan kelahiran Putra-Mu. Kami pun dengan rendah hati lahirkanlah kembali Putra-Mu di dalam diri kami dan di tengah masyarakat kami, agar kami semakin menghayati kenyataan melalui Kristus. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Nabi Yesaya. Inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, penyelamat datang. Sesungguhnya mereka yang dikumpulkan dengan jerih payahnya ada bersama-sama dengan Dia, dan mereka yang dihimpunnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyebutkan mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebut yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Demikianlah sabda Tuhan.
kita diselamatkan seluruh belas kasihnya. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Saudaraku terkasih, ketika kerahiman dan kasih Allah serta juru selamat kita telah nyata kepada manusia, kita diselamatkan oleh Allah. Hal itu terjadi bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, melainkan karena rahmat-Nya, berkat permandian kelahiran kembali dan berkat pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita lantaran Yesus Kristus Juru Selamat kita. Dengan demikian, kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata satu sama lain, "Marilah, sekarang kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi itu yang sedang terbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi mereka menyimpan segala perkara itu di dalam hati dan merenungkannya. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat pesta Natal. Selamat pesta Natal. Saudara dan saudariku yang terkasih
terkasih, dari palungan Allah hadir untuk menyelamatkan kita dalam kalangan orang-orang Israel, bahwa pada zamannya Maria dan Yusuf pada akhirnya memilih palungan untuk membaringkan Yesus di situ. Memang palungan ini menjadi tempat yang tidak mengenakan, dalam artian tidak nyaman, karena memang palungan itu biasanya harus dibuat dari benda yang keras, mungkin mereka bahan batu ataukah apa yang sejenisnya begitu, sehingga dalam palungan itu di mana tempat Tuhan dibaringkan, itu dia menjadi tempat yang aman. Artinya bahwa sehingga tidak mudah digulingkan ataukah diseruduk begitu oleh hewan-hewan dan binatang-binatang buas. Dan sungguh bahwa di situ palungan itu menjadi tempat yang aman. Maka karena di kandang, Yusuf dan Maria memilih untuk membaringkan bayi Yesus di situ. Tetapi dari peristiwa ini, sungguh kalau ditarik, pada akhirnya itu menjadi sebuah kisah yang amat baik. Kalau Yesus itu waktu lahir, dia dibaringkan di dalam palungan, dalam hal ini yang terbuat dari batu, maka pada saat yang sama juga waktu dia dimakamkan, maka itu juga akan kembali diisi di dalam tempat atau batu yang kurang lebih memiliki struktur yang sama, meski itu beda ukuran. Saudara dan saudari terkasih, inilah sebuah benang merah yang boleh kita tarik dan kita ambil, bahwa di mana batu itu Allah ambil, Allah pakai untuk membaringkan putranya, baik waktu ia dilahirkan ke dunia maupun nantinya ketika ia akan menjelang dibangkitkan dan dialihkan dari dunia ini menuju surga. Dalam kenyataan ini, sekali lagi, batu memiliki simbol yang sangat penting dalam kehidupan kita, yang mana kadang-kadang kalau tidak diperhatikan dengan baik, maka justru lantaran karena batu-batu itu juga akan membuat hidup kita menjadi kocar-kacir. Misalnya dalam membangun hidup rumah tangga, analogi yang dipakai itu juga kan adalah analogi batu. Bagaimana rumah itu dibangun dan kita meletakkan semua pengharapan dan juga iman kita di dalam Yesus sebagai batu penjuru, agar keluarga itu dapat tertata dengan baik. Di dalam seluruh juga ketika kita hendak untuk mengerjakan ataukah juga untuk melakukan sesuatu, pasti kita juga butuh batu. Kadang-kadang juga kalau sedang marah-marah misalnya begitu, untuk menyakiti orang, kadang batu juga kita pakai. Untuk kemewahan, untuk perhiasan, kalung, berlian dan segala macam, batu itu juga dipakai. Jadi berlian itu batu. Kamu jangan kira berlian itu batu, makanya orang garuk-garuk tanah. Tetapi memang itu adalah batu yang istimewa, yang mana kehadirannya sebetulnya sama saja. Tidak salah kok kalau misalnya besok lusa, Romo, kami mau mendirikan kami punya rumah, kami mau pakai berlian. Romo berkat berlian ini supaya jadi batu untuk taruh di kita membangun fondasi. Itu salah. Tapi kadang-kadang orang bertanya, untuk apa
Tetapi jangan lupa bahwa sesungguhnya dari pengalaman belajar, ya, kalau kita mau lihat lebih jauh tentang batu, sebetulnya itu hanyalah sebuah nilai yang ditempatkan ataukah yang diberikan atas batu tersebut. Berlian itu mahal, bukan karena luar biasa batu itu, menurut saya ini sama saja, tetapi ya karena manusia menempatkan gengsi di dalamnya, maka dia jadi mahal. Oleh karena itu, saudara dan saudariku terkasih, dari pengalaman batu yang ada di Palungan, kita dapat melihat bahwa Allah itu datang di dalam kehidupan kita dengan kesederhanaan. Masalahnya akan menjadi besar apabila kita mau mencari Tuhan di dalam tempat yang mewah. Natal mengundang kita untuk mengoreksi kembali di mana langkah Tuhan mencari kita. Tuhan cari kita itu bukan di dalam kekudusan. Tuhan mencari kita itu justru di dalam kerapuhan kita sebagai manusia dan juga kesederhanaan hati kita yang selalu terbuka untuk membangun relasi yang penuh kasih sayang. Bagaimana Tuhan mau mencari kita kalau kita sombong, saudara? Bagaimana rahmat Tuhan itu bisa mengalir kalau kita angkuh, kalau kita tidak mau saling memaafkan dan saling menyalahkan? Maka ketika Dia datang untuk memulihkan keluarga kita, maka baiklah dalam hidup kita mulai saat ini dan selanjutnya, mari kita pilih kebersamaan. Jangan pilih kesibukan sehingga kadang-kadang membuat pasangan suami istri itu hidup di rumah tetapi merasa sepi. Hai keluarga-keluarga, daripada sibuk untuk saling menyalahkan, lebih baik marilah kita memilih untuk saling mengampuni. Suami istri yang baik itu adalah suami istri yang mau memaafkan, bukan hanya sekali, tetapi berkali-kali. Memang kadang-kadang semuanya itu menjadi terbalik karena kita memilih untuk saling menyalahkan sepanjang hari. Maka sudah cukup, jangan lakukan hal itu. Saudara dan saudari terkasih, Allah juga memilih dalam kesederhanaan, dalam rupa bayi yang lemah. Dia datang dan hadir untuk menyelamatkan kita. Luar biasa. Di situ Dia mengambil kerapuhan kita supaya Ia menjadi penyelamat yang mudah untuk kita sentuh. Dia adalah pribadi yang mana lahir di dalam kebutuhan kita, yang di situ menjadi nyata bagi kita bahwa Dia hadir dan bekerja di dalam relasi-relasi kita. Immanuel disebut sebagai juru selamat karena Ia mau membebaskan manusia dari dosa, yakni dari relasi yang merusak Allah dan sesama, juga yang terlibat di dalamnya sebagai aktor utama, yaitu diri sendiri. Keselamatan yang Ia bawa bersifat sangat saling berhubungan. Karena itu, Natal tidak hanya cukup untuk dirayakan. Kalau memang Natal itu hanya untuk dirayakan, ya sudah pasti yang orang cari itu adalah ya rame riaknya. Tetapi Natal itu harus menjelma di dalam meja makan keluarga.
makan itu di meja makan. Jangan makan di depan TV. Sekarang orang sudah bosan dengan TV yang besar. Orang ambil tablet. Tablet juga masih besar. Orang ambil HP. Kita tahu lagi kalau HP itu masih besar, nanti besok seorang ambil kamera kecil. Ya. Sehingga memang kalau kamu nanti bercakap-cakapnya itu dengan Dora, sehingga kalau gunting rambut gayanya seperti Dora, ya. Lalu juga nanti yang laki-laki gunting rambutnya seperti Doraemon. Karena kamu memilih makan untuk bercakap-cakap dengan HP, harus pilih untuk makan itu bercakap-cakap dengan orang tua, bercakap-cakap dengan bapak, bercakap-cakap dengan mama, supaya kamu lihat model, gaya, rupa yang menarik dari punya bapak dan mama. Kamu lihat mereka punya muka baik-baik. Semakin tua muka mereka itu semakin mirip. Rugi kalau kamu tidak pernah menyaksikan itu, yang mana terjadi perubahan menuju kembaran, ibarat pinang yang dibelah dua. Di dalam diri, wajah dan rupa orang tua kita masing-masing. Sambil di dalam itu bercakap-cakaplah juga tentang nilai-nilai kekeluargaan yang bisa dibangun di dalamnya. Lebih daripada itu, Natal itu juga supaya bisa menjelma di dalam lingkup ruang kerja kita masing-masing. Mari kita berbicara tentang sesuatu yang jujur, tentang kesediaan untuk saling melayani, saling mengampuni, dan saling memberi penguatan satu sama lain sebagai tanggung jawab bersama untuk memajukan bangsa dan negara kita ini, memajukan kabupaten kita ini. Saya kemarin kaget sekali, ya, waktu pergi ambil sumpah jabatan pegawai yang dengan perjanjian kerja tahap kedua, ketika mereka mengumumkan data terakhir tentang pegawai-pegawai, bahwa sampai hari ini yang jadi pegawai di Kabupaten Kaimana itu adalah 3.000 orang. Total dari keseluruhan penduduk Kaimana, katakanlah itu 64.000 orang. Jadi kurang lebih itu ada 61.000 masyarakat yang seharusnya itu dilayani oleh para pegawai-pegawai. Kadang-kadang itu ditegur oleh atasan mereka-mereka yang di atas, karena katanya pegawai-pegawai itu suka untuk libur terlebih dahulu. Syukur saya itu pegawai honor. Saya kan honor di SMA Misi, jadi mungkin tidak dihitung. Tapi kalau itu kemarin kalau mereka ambil lagi bilang yang itu adalah pekerja-pekerja dengan paruh waktu, itu kita yang ambil sumpah, kita lagi yang ini 30.000 itu masuk di ketonjol kan. Karena harusnya bilang cutinya itu di tanggal 23, ada yang sudah lambung dari tanggal 20, bahkan dari tanggal 15 Desember sudah libur duluan. Apalagi saya, dari persiapan itu mungkin sudah dari bulan September sudah libur. Menurut saya, lihat
Begitu banyak orang yang mencari kesejahteraan, berjuang dan berupaya. Maka dari satu cerminan yang kecil ini saja, semoga itu menjadi hal yang baik untuk kita. Ketika melihat realitas bencana yang terjadi di mana-mana, saya berjumpa dengan tua-tua, orang di Kaimana, orang dari Pigo, Rodok dari Pigo, dengan seluruh kesakralannya, dengan segala antropologinya yang indah, dengan segala keindahan dan juga kekayaan. Dengan hati mereka berbicara, "Oh, ini kita tua-tua mau ngomong. Memang orang bilang di mana-mana itu bencana, tetapi kami yakin bahwa itu terjadi di luar. Di Kaimana itu tidak mungkin terjadi hal-hal yang seperti itu." Oh, baik. Kira-kira bagaimana itu bisa diketahui? Ya, itu menurut cerita dari orang-orang tua dulu. Kenapa mereka begitu yakin? Ya, karena hanya di Kaimana yang punya semacam persamaan yang orang sebut dengan Gunung Nami. Oh, bisa jadi masuk akal. Ceritanya itu mirip. Ada juga Taman Eden, ada juga Bahtera Nabi Nuh, seperti yang ditulis di dalam kitab suci. Bagus sekali ya. Dan memang tinggal di sini itu merasakan sukacita dan damai. Maka jangan buat kacau. Ya. Kalau ada yang masih sering mabuk-mabuk, tegurlah dengan baik. Ya, dokter-dokter, perawat-perawat, kamu semua, kalau dia sudah datang ke rumah sakit, meskipun itu dia mabuk-mabuk, tetap dia itu pasien. Ya. Jangan di situ kamu ambil lagi gerakan untuk semacam pembinaan untuk dia. Kamu sobek dia punya luka itu, kamu jahit kadang-kadang tanpa pakai bius. Jangan begitu kan. Biar dia mabuk, tidak apa-apa sudah. Bikin dia baik-baik. Itu memang capek juga sih, karena kepala pusing urus itu orang mabuk. Jangan lupa bahwa dia itu adalah sesama kita yang perlu untuk dikasihani. Para penjaga keamanan, tentara, polisi, kamu semua harus baiklah ya, dalam menegakkan keadilan dan juga menegakkan ketertiban. Jangan suka seperti yang mereka cerita-cerita itu. Ya, mau kerja karena dibayar dan dibuat dengan segala sesuatu. Ada tuh teladan-teladan para pendahulu yang baik, yang mana mereka memilih untuk sederhana, tidak menggunakan kekuasaan mereka secara sebenar-benar. Maka pakailah itu di dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga ketertiban umum. Dan pada akhirnya untuk kita semua sebagai warga masyarakat, untuk kita sekalian, berjuanglah dengan panggilan dan pilihan hidup kita untuk membangun hidup yang damai, hidup yang sejahtera. Ingat, makin hari rasanya bahwa negara kita dan juga kebersamaan kita ini sungguh mengalami krisis kebangsaan, krisis karena kekerasan kemanusiaan, krisis karena kerusakan ekologi, krisis karena degradasi pendidikan. Maka semoga momen Natal ini mengetuk nurani kita agar kita kembali untuk
daripada kehendak Tuhan. Jangan begitu. Jangan merampas harkat dan martabat Tuhan. Kita itu hidup untuk diatur. Bonum comune, kebaikan bersama dalam hidup sosial itu tidak mungkin bisa terjadi apabila tidak mau diatur. Maka harus mau. Anak-anak harus disiplin. Kalau guru tatar kalian, jangan cepat-cepat lapor kau punya mama. Apalagi mama itu dari kiri saja. Dia punya celengan itu luar biasa. Karena pengalaman saya itu membuktikan. Jadi kalau ada yang rasa kalau kita punya mama dari kiri, jangan lapor. Kalau mama kita dari Jawa, pasti kok alun-alun boy. Maka saudara dan saudari terkasih, hiduplah dalam pembaharuan yang besar yang dimulai dari unit yang terkecil. Keluarga yang dihidupi oleh kasih Kristus akan melahirkan gereja yang sehat, masyarakat yang berbela rasa, dan bangsa yang berkeadaban. Semoga masa depan kita masing-masing, masa depan iman gereja kita, gereja Katolik, ditentukan oleh iman yang dihidupi secara konkret, yaitu dari rumah kita masing-masing. Tuhan memberkati kita. Iman kepercayaan. Aku percaya akan Allah, yang memberi kasih kebaikan dan cinta kasih Allah sungguh nyata di dalam Yesus Kristus Putra. Mari kita panjatkan doa-doa permohonan kita, doa-doa hati kita kepada Dia. Umat menjawab, tinggallah bersama umat-Mu ya Tuhan. Bagi gereja Allah, ya Bapa, perbaharuilah semangat gereja-Mu dalam melayani tugas panggilannya untuk selalu melahirkan Kristus kembali di dalam hati lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Marilah kita mohon, bagi para ibu muda, ya Bapa, semoga mereka merasakan bahagia dalam melahirkan manusia baru, sebagaimana Bunda Maria yang berbahagia menerima panggilan perutusan sebagai Bunda Sang Adam baru Tuhan kami Yesus Kristus. Marilah kita mohon. Bagi para gelandangan, para pengungsi yang kehilangan tanah air, tempat tinggal dan pekerjaan, ya Bapa, semoga mereka dapat menemukan apa yang diperlukan, tangan-tangan yang mau menolong dengan penuh cinta kasih. Marilah kita mohon. Bagi kita yang berkumpul di sekitar hari ini, ya Bapa, semoga kami tidak kecewa akan kemiskinan Tuhan,
tetapi mengakuinya sebagai Allah beserta kami yang berkenan menjadi miskin seperti kami. Marilah kita mohon. Allah Bapa kami, Engkau menghendaki tinggal di tengah-tengah kami di dalam diri Yesus Kristus. Oleh kehadirannya di tengah-tengah kami, Engkau angkat menjadi putra-putri. Dengarkanlah doa kami dan berilah apa yang kami mohon dengan penuh pengharapan dan pengantaran Kristus Tuhan kami.
Kita juga berdoa untuk intensi-intensi misa kita dari satu keluarga yang mohon keselamatan kekal untuk Bapak Yohanes Rinyut dan seluruh keluarga. Semoga mereka semua beristirahat dalam damai. Dari keluarga Bapak Sylvester Ayu Embun, berdoa mohon keselamatan kekal bagi Bapak Petrus Aloysius Ayu Embun, Ibu Yosefa Maria Saimresi, dan seluruh keluarga. Juga untuk Bapak Yohanes Rinyut, Bapak Nipan, dan seluruh keluarga. Dari seseorang, mohon keselamatan kekal untuk Nenek Francisca Yulianan dan Bapak Tete Yohanes Koser. Semoga Tuhan memperkenankan mereka beristirahat dalam damai. Dari anak Yohani Tamanak, berdoa untuk keselamatan kekal Mama Mari Rahawarin, juga untuk Mama Mariana Rahan Ratu, Mama Maria Dita Lebit, dan seluruh keluarga. Semoga mereka semua beristirahat dalam damai. Juga berdoa untuk Bapak Sakaria Tamanak dan Ibu Yulian Tamanak yang sedang sakit. Semoga mereka dianugerahi kekuatan. Dari Ibu Apolonia Resbal, berdoa mohon keselamatan kekal untuk suami Bapak terkasih Nikodemus Oelet Warin, untuk Bapak Linus Oelet Warin dan semua keluarga. Semoga mereka semua beristirahat dalam damai. Dari keluarga Susanti Baranyanan, mohon keselamatan kekal untuk Bapak Yosef Baranyanan dan Mama Regina Ayubu, serta Yohanes Baranyanan dan semua keluarga. Dari anak Paskarina Babaubun, berdoa mohon keselamatan kekal untuk Bapak Teofilus Babaubun, Matius, dan supaya persembahanmu dan persembahan berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa Maha Kudus, terimalah persembahan yang kami unjukkan sebagai ungkapan syukur atas kehadiran Putra-Mu di tengah-tengah kami. Kami mohon persatukanlah kami sebagai umat kesayangan, dan baharuilah hidup kami dengan pencurahan Roh Kudus, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada Tuhan Bapa yang Kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab melalui misteri Sabda menjadi daging, cahaya kemuliaan-Mu yang baru bersinar di hadapan mata budi kami, sehingga pada saat kami mengakui di dalam Dia, Allah kelihatan, kami dapat dikuasai melalui Dia oleh kasih akan segala hal yang tidak kelihatan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi.
Sucikanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia bersilakan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahnya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepada, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah dialah darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Dia." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo dan Uskup kami Hilario, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Secara khusus untuk mereka semua yang kami intensikan dalam kesempatan ini, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Pramadraya Bunda Allah, Santo Yosef mempelai, para
sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk keilmuan kita maka beranilah kita berdoa. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh Tuhan kasih selalu bebas dari dosa, dan supaya kami dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan kedatangan penyelamatan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, janganlah memperhitungkan dosa-dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja, dan berilah kami damai dan persatuan sesuai dengan kehendak Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Mari kita saling memberikan damai satu dengan yang lain.
Berbahagialah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan Anak Domba.
Ya Allah, kami bersyukur atas kehadiran dalam Yesus Kristus yang membawa berkah bagi kami. Kami mohon gerakkanlah kami untuk mengikuti jejaknya dengan kesediaan berbagai berkat kepada sesama, sehingga kami sampai pada kediaman-Mu yang abadi di surga, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Yang pertama sekali, bahwa nanti untuk pesta keluarga kudus diharapkan agar keluarga semuanya datang. Yesus, Yosef, Yesus, Maria. Yosef, Yesus, Maria. Bagusnya ada Yesus, Yosef, Maria, Abraham, Ishak, Sarah. Tapi tete semua.
Bagi yang sudah berada di surga, pasangan yang maju. Silakanlah berjanji ya dengan apa? Karena syaratnya itu nanti suami memegang tangan istri dan juga sebaliknya. Terus yang kedua, sekali lagi persiapan untuk Natal anak. Kita perlu buat. Nanti di Epifani itu akan ada Natal anak. Dan mungkin kalau sudah ada lansia dan juga tahun depan, kita buat juga Natal lansia. Tinggal dipilih saja satu-satu hari, ya. Tapi nanti di hari Sabtu tanggal Pesta Keluarga Kudus itu akan ada 2 kali misa, yaitu misa pertamanya di Sabtu sore, itu bisa mengikuti dengan perayaan Natal bersama ya dari Kementerian Agama. Nanti mereka memilih di sini dan itu saya jadikan sebagai misa pertama untuk Pesta Keluarga Kudus. Jadi kalau yang tidak mau nanti yang hari Minggunya ribet-ribet, ya bisa gabung sama-sama di situ. Karena liturginya saya ambil dari Pesta Keluarga Kudus. Ya, untuk Natal anak sekali lagi, untuk 8 krim semuanya itu dikunjungi oleh anak-anak masing-masing. Sekali lagi ya, untuk Natal anak di Epifani nanti itu akan ada anak-anak yang terbagi dalam 8 kelompok. Ya, itu akan mengunjungi seluruh rumah-rumah orang Katolik yang berada di wilayah Praparoki Krui tanpa terkecuali. Jadi semua rumah, sehingga sekali lagi ketua lingkungan perlu menyiapkan untuk anak-anaknya masing-masing ya, di lingkungan untuk ya turut serta di dalam kegiatan Epifani ini yang didampingi oleh kakak-kakak mereka yang rekat dan juga yang OMK. Bila perlu, kalau ada pengurus lingkungan boleh tanpa di situ, dan juga orang tua yang semangat mau pulang lagi masa-masa kecil, silakan mandi-mandi hujan, jemur-jemur panas, ya. Tapi ingat, tidak boleh pingsan. Baik, terakhir menjelang awal tahun, saya berharap supaya seluruh umat selalu tetap menjaga kondisi. Jangan bereforia yang over. Euforia yang over rawan itu pada kaum Santo Yusuf. Biasanya mabuk-mabuk, lari-lari sepeda motor, tidak pakai baju, mata merah-merah, kesuang. Jadi di akhir tahun, tolong jaga kesehatan. Orang tua, tolong jaga anak-anaknya yang sudah remaja. Terlebih yang laki-laki dan tidak menutup kemungkinan juga yang perempuan. Kadang-kadang yang perempuan itu juga minum sopi, anak-anak zaman sekarang. Jadi tolong ingatkan mereka, jangan. Sebagai ungkapan yang baik di akhir tahun, sekali lagi saya berbangga memiliki umat seperti kita di Praparoki Santa Marta, yang mana saya rasakan secara pribadi bahwa setiap kali saya sampai tidak mempunyai alasan untuk mencintai kalian semua. Jadi terima kasih untuk segala hal yang telah dibuat. Jadi kurang lebih mulai dari bulan Juli sampai dengan bulan Desember ini ada banyak hal sekali yang menurut saya hal-hal besar
yang sudah kita buat bersama. Memang saya mendengar cerita orang, mereka katakan bahwa mereka akui umat Rohingya itu adalah umat yang sulit, karena dalam artian semua yang berpikir, semua yang memiliki kemampuan di atas rata-rata hampir pasti itu ada di sini. Sehingga saya kira bahwa ada banyak sekali pengorbanan yang sudah umat semua lakukan untuk kemajuan pra-paroki kita ini. Terima kasih untuk doa-doa. Terima kasih juga untuk sumbangsi yang sangat luar biasa, yaitu pikiran dan tenaga. Satu dua hal itu juga biaya. Maka terima kasih kepada umat semua. Kamu itu adalah donatur terbesar untuk pembangunan gereja ini. Jadi saya titip semoga pengorbanan itu mewakili iman kita semua masing-masing. Buah naga enak rasanya. Apa Pak? Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan bersamamu. Saudara-saudari terkasih, perayaan Natal sudah selesai. Pergilah dan tinggallah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Amin.
Amen.